Moderator udah masuk. Moderator belum ada, Sir. Sir Surya aja mewakilin moderator dulu nggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bi islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita Dr. Asror Mabrur Paja MA, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam siang yang berbahagia ini di bulan Ramadan kita masih dapat berkumpul ya untuk melaksanakan kuliah daring seri 2 yang akan membahas sunnah dalam pandangan mufassir dan muhaddis yang akan disampaikan oleh Saudara Saiful Anwar dan Ahmad Soimi. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada putra Abdullah Bu Hati Aminah, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tahirin, serta para pengikutnya dari masa ke masa. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat atas beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih termasuk ke dalam golongan umatnya yang tidak hanya mendapatkan syafaat di yaumil masyar kelak, tapi juga di dunia ini, karena kata Allah, barang siapa yang bersalawat 1 kali atas Nabi, maka Allah akan bersalawat 10 kali atasnya. Baiklah, Bapak dan teman-teman, untuk menghemat waktu, mari saja kita persilakan ya kepada Saudara Saiful Anwar dan Ahmad Soimi untuk mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Sunnah dalam Pandangan Mufassir dan Muhaddis. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini, dalam kesempatan ini kami diizinkan untuk memaparkan makalah beserta sahabat Saiful Anwar yang berjudul Sunnah dalam Pandangan Mufassir dan Al-Muhaddis. Yang pertama sekali, yang terhormat Bapak dosen kita, Pak Doktor yang sudah hadir bersama kita, kawan-kawan sekalian, jika nanti ada penyampaian kami atau pemahaman kami yang belum pas atau yang masih melenceng, kami mohon maaf dan mohon diluruskan. Untuk itu, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berbicara tentang sunnah, maka yang terlintas di dalam pikiran kita adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan, baik perkataan maupun takrirnya. Pengertian tersebutlah yang selama ini dipegang teguh oleh umat Islam, klasik hingga modern. Padahal menurut Fazlur Rahman, sunnah tidak hanya terbatas pada pengertian tersebut. Kenapa? Menurutnya sunnah adalah sebuah konsep perilaku baik yang diterapkan pada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Sunnah tidak hanya tertuju kepada sebuah aksi sebagaimana adanya, tetapi aksi ini secara aktual, berulang atau mungkin sekali dapat berulang kembali. Dengan perkataan lain, sebuah sunnah adalah sebuah hukum tingkah laku. Sebuah hukum tingkah laku baik yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali. Dan sesungguhnya tingkah laku yang dimaksudkan adalah tingkah laku daripada pelaku-pelaku yang sadar,
pelaku-pelaku yang dapat adalah tingkah laku dari para pelaku yang sadar yang dapat memiliki aksi-aksinya. Sebuah sunnah tidak hanya merupakan sebuah hukum perilaku, tetapi juga merupakan sebuah hukum moral yang bersifat normatif. Maka untuk itu, daripada bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya sunnah dapat diartikan, kalau menurut bahasa lughah, adalah jalan hidup yang menempuh seseorang, baik yang terpuji maupun yang tercela. Yang kedua, atau suatu tradisi yang biasa dilakukan walaupun tradisi tersebut tidak baik. Bentuk jamak dari kata sunnah adalah sunan. Sabda Nabi SAW yang berhubungan dengan pengertian sunnah menurut bahasa dalam konteksnya yang tercela atau negatif adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La tattabi'unna sanana man qabalakum sibiran bisibirin wa zira'an bizira'in hatta law dakhalu hudurat dabdu tadakhaltumuhu. Sesungguhnya kamu akan mengikuti sunnah-sunnah kebiasaan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk sarang dam binatang berupa biawak, sesungguh kamu akan memasukinya juga. Sedangkan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan pengertian sunnah menurut bahasa dalam konteksnya yang baik atau terpuji antara lain adalah Bismillahirrahmanirrahim. Man sanna sunnatan hasanatan falahu adruha wa adru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa menempuh jalan yang baik, maka baginya pahala atas yang ditempuhnya, dan baginya pula pahala orang lain mengerjakan sesudahnya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang menempuh jalan hidupnya yang jelek, maka baginya dosa atas pekerjaannya yang buruk itu, dan baginya pula dosa orang yang mengerjakannya setelahnya hingga hari kiamat. Menurut definisi di atas, setiap orang yang memulai suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut diikuti oleh orang sesudahnya, maka perbuatan itu dinamakan sunnah. Sebenarnya masih banyak sabda Nabi SAW yang menggunakan kata sunnah, baik secara langsung atau menggunakan kata-kata yang diambil dari akar kata sunnah atau tasrifnya. Dan semuanya bermakna jalan hidup yang ditempuh seseorang. Yang kemudian, sunnah menurut istilah. Apabila kata sunnah didefinisikan menurut istilah adalah syarat, maka sunnah memiliki pengertian sebagai berikut. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dilarangnya dan yang dianjurkannya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Menurut istilah hadis, sunnah adalah apa yang ditinggalkan dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan takrir, sifat fisik atau akhlak, atau sirah atau peri kehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul atau sesudahnya. Menurut istilah ahli usul fikih, sunnah adalah apa yang dinukil dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Sedangkan menurut istilah ahli fikih, sunnah adalah apa yang ditetapkan dari Nabi SAW tanpa kewajiban penerimaan wajib dan yang lainnya dari hukum yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, termasuk apa yang disebut dengan bid'ah. Ulama hadis dalam bahasanya menetapkan Rasulullah SAW sebagai imam yang memberikan petunjuk, yang olehnya adalah Allah disebut sebagai uswah hasanah. Karenanya mereka menukil apa saja yang terkait sirah, perilaku kehidupan, sifat fisik dan akhlak, berita, ucapan, perbuatan, baik yang dapat ditetapkan sebagai hukum syara' maupun yang tidak. Ulama hadis dalam bahasanya menetapkan Rasulullah SAW sebagai imam yang memberikan petunjuk, yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut uswah sebagai uswah hasanah. Karenanya mereka menukil apa saja yang terkait sirah, perilaku kehidupan,
sifat fisik dan akhlak, berita ucapan, perbuatan yang baik yang dapat ditetapkan sebagai hukum syarak maupun yang tidak. Bagi ulama tafsir, membahas Rasulullah SAW adalah dengan memandang beliau sebagai ahli tafsir yang memahami mempraktikkan seluruh Al-Quran dalam kehidupan beliau. Cakupan bahasa tafsir luas, seluas yang tercakup dalam Al-Quran. Karenanya, seorang mufassir seharusnya mampu menempatkan Rasulullah SAW sebagaimana para ahli hadis, ahli usul fikih, ahli fikih, bahkan ahli-ahli ilmu lain, dalam rangka memahami ucapan, perbuatan, dan takdir beliau untuk menafsirkan Al-Quran. Sunnah dalam pandangan mufassir. Secara umum, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Imam Malik bin Anas menyebutkan 5 macam fungsi, yaitu bayan at-taqrir, bayan at-tafsir, bayan at-tafsil, bayan al-bad, dan bayan al-tasri'. Imam Syafi'i menyebutkan 5 fungsi, yaitu bayan at-tafsil, bayan al-tahsis, bayan al-ta'yin, bayan at-tasri', dan bayan al-nasah. Dalam Ar-Risalah, ia menambahkan dengan bayan al-isarah, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan 4 fungsi, yaitu bayan al-taqid, bayan at-tafsir, bayan at-tasri', dan bayan at-tahsis. Sedangkan sunnah dalam pandangan muhaddis, al-muhaddis adalah orang yang telah hafal banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW. Selain itu juga mereka mengetahui sanad-sanad dari masing-masing hadis, keadaan perawi yang meriwayatkan hadis, kuat lemahnya hadis-hadis tersebut, dan lain sebagainya. Adapun di antara ulama ahli hadis yang tergolong muhaddisin adalah Atha bin Abi Rabbah, Imam Al-Jabiri, Ibnu Katsir, dan lainnya. 3 fungsi sunnah. Pertama, sunnah berfungsi sebagai bayan ta'kid. Artinya bahwa sunnah memiliki fungsi memperkokoh uraian hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti perintah menunaikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, sunnah berfungsi sebagai bayan tafsil, bayan tafsir. Di sini sunnah berfungsi menjelaskan dan memerinci petunjuk yang global dalam Al-Quran, seperti tata cara menunaikan sholat dan menjalankan ibadah haji. Ketiga, sunnah berfungsi sebagai bayan tasri', mengandung maksud bahwa sunnah dapat menentukan suatu hukum secara mandiri yang belum dijelaskan kepastian hukumnya oleh Al-Quran, seperti hukum menghimpun pernikahan antara bibi dan keponakan perempuan yang dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW. Untuk klasifikasi sunnah ada 3. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takririyah. Dan untuk selanjutnya, itu kami persilakan kepada sahabat Saiful Anwar untuk menjelaskannya. Terima kasih kepada Ustadz Rindu yang telah menyampaikan presentasinya. Kini kita masuki ke pembicara kedua, yaitu Ustadz Yusuf Hadi, ya. Silakan kepada. Terima kasih. Saya ingin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan rekan saya. Muhammad Al-Ghazali, salah satu guru Yusuf Al-Qaradawi, pernah berujar, tidak ada Islam tanpa sunnah. Statement ini dipertegas oleh Abdul Al-Halim Uwais dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami Bayan At-Tahawur wa At-Tasabat. Dalam bukunya, tanpa sunnah yang mulia yang bercermin dalam kehidupan Rasulullah SAW, baik berupa sabda ataupun perbuatan dan aplikasinya di muka bumi yang memberikan kemaslahatan bagi para pencari kehidupan yang mulia, Islam hanya akan menjadi undang-undang semata, seperti halnya hukum positif, dan menjadi suatu filsafat, seperti halnya filsafat logika yang kering. Filsafat sendiri hanya merupakan produk logika semata tanpa ada kaitan dengan jiwa dan realitas. Ia pun tanpa dari ruh dan kehidupan. Mufasir dan para mufasir sendiri, sesama mufasir aja kadang mempunyai makna yang berbeda terhadap pengertian sunnah. Apalagi muhaddis dan muhaddis. Apalagi antara mufasir dan muhaddis itu mempunyai argumentasi masing-masing dalam mengartikan sunnah ini, gitu. Namun pada inti dan tujuannya
bahasanya itu semua mengarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya literasi bahasa yang berbeda, sehingga itu yang menjadikan beraneka ragam bahasa pengertian tentang sunnah. Dalam pandangan mufassir atau ahli tafsir, pengertian sunnah ini menurut Mustafa Al-Sibai di dalam kitab As-Sunnah wa Qanatu fi Tashri' al-Islam berpendapat sunnah adalah segala yang berasal daripada Rasulullah yang bisa dijadikan sebagai rujukan fatwa. Kemudian ada juga mufassir di dalam kitab Al-Hadis wa Al-Muhadisin au Inayat Al-Ummat Al-Islamiyah bi As-Sunnah An-Nabawiyah. Mufassir yang bernama Muhammad Abu Zahu mengartikan sunnah itu sesuatu khusus yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ditanamkan ke dalam diri Rasul dan diikuti oleh umatnya. Dari dua mufassir ini mempunyai perbedaan pengertian sunnah. Tapi kalau kita telaah, semua tujuannya maknanya itu ke Rasulullah yang kita sebagai hambanya untuk mengikutinya. Kemudian pandangan muhaddis tentang sunnah ini menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Asyafi yang dinukil dari kitab karya Muhammad Ajaz Al-Khatib yang berjudul Usul Al-Hadis Ulumul Wa Syekh Nawawi Banten mengatakan itu kalau sunnah ini semua riwayat dan ketetapan yang bersumber dari Rasulullah selain daripada Al-Quran. Kemudian muhaddis juga Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Asy'ayuti dalam kitab tafsirnya di dalam kitab tafsir Tadrib Ar-Rawi Syarh fi Taqrib An-Nawawi mendefinisikan sunnah apa yang ditinggalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan dan takrirnya. Jadi inilah ragam bahasa dari para mufassir dan muhaddis mendefinisikan sunnah ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Saiful Anwar ya dan Ahmad Suhaimi yang telah mempartisipasikannya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, tetapi kita tahan dulu ya pertanyaannya. Kita masuk dulu ke pembanding yang akan disampaikan oleh Bapak Muhsin ya. Kepada Bapak Muhsin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan guru kami Dr. Asrar dan kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah mendengarkan pendapat-pendapat yang disajikan oleh para pemateri dalam menjelaskan sunnah dalam pandangan mufassir dan muhaddis. Dan alhamdulillah ini pandangan yang luar yang biasa yang bisa menambah ilmu kita apa fungsi atau kedudukan sunnah di dalam agama kita ini. Karena sunnah ini ada penafsirannya masing-masing. Menurut ilmu usul fiqh beda lagi, menurut ilmu fikih beda lagi, menurut mufassir beda lagi. Maka alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah mendengarkan dengan jelas apa itu sunnah dalam pandangan mufassir dan muhaddis. Kawan-kawan rahimakumullah, dalam kaitannya dengan istilah hadis, baik dari sudut etimologi maupun terminologi, ternyata antara sunnah dan hadis memiliki beberapa perbedaan. Di kalangan ulama hadis, hadis merupakan sinonim sunnah. Sunnah hadis pada umumnya digunakan untuk istilah segala sesuatu yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW setelah menjadi nabi. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis hanya terbatas ucapan dan perbuatan Nabi saja.
sedang persetujuan dan sifat-sifatnya tidak termasuk hadis. Karena keduanya merupakan ucapan dan perbuatan sahabat. Berbeda dengan ulama hadis. Ulama usul fiqh berpendapat bahwa hadis lebih khusus daripada sunnah. Sebab hadis menurut mereka adalah sunnah qauliyah. Fazlur Rahman sebagaimana dikutip oleh Nur Khalis Auqala juga menekankan bahwa sunnah adalah tradisi praktikal, sedangkan hadis adalah tradisi verbal. Senada dengannya, Goldzihir mengatakan sunnah sebagai tradisi yang telah memperoleh kualitas normatif serta menjadi prinsip praktif. Sementara hadis adalah laporan semata dan bersifat teoritis. Dengan kata lain, hadis adalah pembawa atau kendaraan bagi sunnah. Sunnah terkandung dalam hadis sehingga seperti diungkapkan bahwa di dalam hadis tertentu mengandung 3 atau 5 sunnah. Dan setelah mendengar pemaparan dari para pemakalah, jadi kaku jadinya. Jadi kita sudah mendengarkan perbedaan-perbedaan antara pandangan muhaddits dan mufassir. Tapi yang ingin kita tambahkan lagi, bagaimana pandangan-pandang mufassir ini lebih luas lagi. Karena saya lihat tadi hanya sekedar saja ketika mereka mengatakan hadis ini menurut pandangan mufassir, ini hanya kata pengantar saja, tidak mendalam seperti itu. Maka nanti kita ingin mendengarkan lagi mungkin dari pemakalah untuk lebih mendalam menurut mufassir tentang as-sunnah ini. Alhamdulillah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Musin yang telah memberikan pendapatnya terhadap pemakalah kita hari ini. Ini kita masuki sesi tanya jawab ya. Untuk sesi pertama ini 3 orang penanya untuk memberikan pertanyaan, apa jika tidak ada memberikan tanggapan. Ilham sir. Yes, yang pertama dari saudara Ilham. Langsung sir. Ya, silakan langsung saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktunya pada saya. Siang-siang gini lebih berasa puasanya ya. Semoga kita selalu sabar, mendapatkan ganjaran yang lebih. Amin. Saya mendengar dari penjelasan Ustadz Rindu yang mengutip dari definisi Fazlur Rahman tentang sunnah itu tindakan dari Rasulullah SAW, baik itu berupa yang baik atau berupa yang tidak baik. Nah, dari saya ini pertama adalah dicek dulu apakah benar pernyataan Fazlur Rahman itu ada perbuatan Rasulullah yang tidak baik itu. Kalau memang ada pernyataan dari Fazlur Rahman itu ada mengatakan tidak baik, berikan contoh pada saya apa perbuatan Rasulullah yang tidak baik. Karena kita tahu sendiri Fazlur Rahman ini salah satu pemikir di Pakistan, masalah pemikir Pakistan yang waktu itu kalau nggak salah ada sangkut pautnya dengan Nurholis Majid atau disebut di Indonesia dengan Cak Nur. Saya ingin minta pendapat dari Ustadz Rindu. Ya, terima kasih. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ilham yang telah memberikan pertanyaannya.
Ayo, siapa lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. 2 orang lagi penanya. Kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya. Siap-siap ya Ustadz Rindu dengan Ustadz Saiful. Yang kedua siapa? Kita ini harus aktif ya dalam pembelajaran. Sambil menunggu penanya, saya ingatkan bahwasanya kita ini sekarang sedang direkam ya. Oleh karena itu, untuk mengaktifkan semua kameranya ya harus on cam ya. Karena salah satu bentuk dari etika perkuliahan online ini adalah mengaktifkan kameranya ya. Kita nggak pernah tahu nanti teman-teman pada tidur, masak, jalan-jalan atau sebagainya. Oke, silakan untuk penanya kedua. Yasin. Ya, silakan langsung saja Pak Firdaus ya. Ya. Kita puasa ini mengharapkan surga ya, surga Firdaus. Silakan Pak Firdaus. Syukron atas waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana titik perbedaan antara pengertian sunnah dari mufassir dan juga muhaddis. Apakah lebih luas ya, ataupun titik perbedaannya dan titik persamaan, sehingga ketika di dalam menerapkan hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW di dalam tafsir, tentunya kita bisa lebih melihat dengan jelas lah di mana mauqif seorang mufassir tersebut di dalam menggunakan sunnah ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus ya atas pertanyaannya. Ayo satu lagi untuk penanya ketiga, silakan. Kita cek dulu. Ada lagi? Ini mungkin karena udah siang ya, lemes ya. Pada lemes semua ini ya kan. Mas Ilham, lemes ya kan. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham, menurut Fathur Rahman itu ada perbuatan yang tidak baik ya gitu dari Rasulullah SAW. Berikan contohnya kalau memang ada. Kalau tidak ada ya tidak masalah ya. Kemudian dari Pak Firdaus, apa sih persamaan dan perbedaan titik persamaan dan perbedaan definisi sunnah menurut mufassir dan hadis? Silakan kepada Ustadz Rindu ya untuk menanggapinya, atau Ustadz Saiful Anwar. Silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin mencoba menjawab daripada tadi pertanyaan saudara Ahmad Ilham ya, yang bahwasannya konteks hadisnya itu adakah yang tercela atau negatifnya. Sebenarnya maksudnya bukan seperti adakah di dalam kehidupan Nabi itu yang tercela atau tidak. Tapi di sini kalaupun banyak baratnya kayak mana dibilang ya. Saya pun kalau bilang di sini sesungguhnya kamu akan mengikuti sunnah-sunnah kebiasaan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk sarang dap binatang serupa biawak, sungguh kamu akan memasukinya juga. Maksud di sini bukan disandarkan kepada Nabi. Ada juga yang beranggapan bahwasanya sunnah itu disandarkan kepada selain Nabi, atau sebelum orang-orang sebelum kita lah, atau kebiasaan atau sifat dan sebagainya. Makanya bukan kepada Nabi. Saya pun sebenarnya sejak tadi malam berpikir apakah memang betul-betul ada atau tidak. Baru ditambahkan lagi di sini oleh Pak Sulman, sunnah apa dibilangnya? Sunnah tidak hanya terbatas pada pengertian tersebut. Menurutnya sunnah juga adalah sebuah konsep perilaku, baik yang diterapkan pada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Sunnah tidak hanya tertuju kepada sebuah aksi sebagaimana adanya atau sebelum-sebelumnya, tetapi aksi ini secara aktual berulang atau mungkin sekali dapat berulang kembali. Dengan perkataan lain, sebuah sunnah adalah sebuah hukum tingkah laku. Baru dijelaskan lagi, pada dasarnya sunnah berarti tingkah laku yang merupakan teladan.
Dijelaskan lagi oleh Pak Lukman, berarti sunnah berarti tingkah laku yang merupakan teladan dan kepatuhan terhadap teladan tersebut telah diikat kuat oleh adanya keyakinan religius terhadap aspek-aspek di luar pemahaman rasio. Sunnah adalah tradisi normatif yang mengedepankan atau transendentasi perilaku disebabkan rujukan menerus yang merupakan pengejawantahan dari perilaku Rasulullah SAW. Berarti kalau kita ambil kesimpulannya dari penjelasan selanjutnya ini adalah bahwasanya Fazlur Rahman itu mengatakan juga bahwasanya sunnah yang beliau dari Rasulullah SAW itu adalah yang baik, teladan, yang bisa dijadikan teladan. Berarti di sini mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak ada sifat tercelanya. Nah, mungkin ada tambahan dari atau tanggapan dari saudara Ahmad Ilham. Ya, terima kasih Ustaz Rindu. Bagaimana Mas Ilham, ada nggak tanggapannya mengenai ini? Bahwa Rasulullah adalah orang yang suci, tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, saya tambahan sedikit dari penjelasan Ustaz Rindu ini. Berarti memang tetap mengakui bahwa sunnah itu kan perilaku Nabi yang terpuji semuanya. Cuman memang ada sedikit yang dari penjelasan Ustaz Rindu ini sedikit yang mungkin saya belum paham tentang sunnah itu adalah pekerjaan yang sebelum Nabi. Jadi pekerja apa, orang-orang apa yang sebelum Nabi itu yang bisa dikatakan masuk kategori sunnah itu. Nah, itu dari saya. Syukron. Terima kasih Mas Ahmad. Ada nggak dari teman-teman yang lain ya? Kita jangan diempat ya, datang, duduk, diam, dengar. Harus memberikan pendapat teman-teman yang lain atas topik kita hari ini. Bu Dena, silakan. Mau nanya boleh nggak? Oh, belum sesi yang kedua. Tahan dulu pertanyaan. Nanti aja. Pertanyaan dari Pak Firdaus tadi, apa sih persamaan dan perbedaan ya? Titik persamaan dan perbedaan sunnah. Silakan dijawab Mas Ipul. Saya mencoba menjawab. Mungkin nanti kalau kurang ada mungkin yang menambahi atau rekan saya Soimi. Kalau titik perbedaan dan persamaannya itu hanya di literasi bahasa, gaya bahasa aja untuk mendefinisikan makna sunnah itu antara mufassir dan muhaddis. Akan tetapi untuk tujuannya semuanya sama, yang berasal dari Rasul, baik perkataan dan perbuatannya, dan takrirnya Rasulullah. Seperti itu. Bagaimana Pak Firdaus? Ada tanggapannya? Kalau berbicara tentang literasi yang berbeda, ini hubungannya juga antara apa namanya itu, kalau istilahnya hanya dari segi bahasa saja, tentunya para mufassir ya tidak berbeda antara memasukkan dalil-dalil sunnah itu ke dalam tafsirnya. Kalau hanya sekedar berbeda literasi di dalam mengistilahkan makna sunnah itu. Mungkin ini koreksi dari saya. Jadi responan yang lain. Mungkin teman-teman yang dari Timur Tengah alumni ya kan, mempunyai referensi tambahan untuk diskusi kita siang ini, ya kan Sir? Iya. Ilham. Mas Fauzi. Alumni Timur Tengah. Mas Irsan, Mas Fauzi, ada yang ingin disampaikan? Timur Tengah mana nih, Ustaz Ilham? Enggak, Ilham bukan alumni Timur Tengah. Ilham. Mau berpendapat sedikit. Kantor dia. Oh, nggak apa-apa. Nggak alumni Timur Tengah juga boleh kok. Ya, Mas Imam Habib, Mr. Saidan, ingin menambahkan, Mas Irfan? Ilham pengen nambah itu, Sir. Oh ya, silakan. Apakah titik perbedaan dan persamaan ya sunnah menurut mufassir dan muhaddis?
Ada nggak yang ingin tambahkan, Mas? Silakan. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ustadz Saiful itu benar juga. Tapi di sini kita bukan berbicara benar atau salahnya ya. Memang masalah definisi aja. Tapi perlu diketahui bahwa di dunia tafsir itu sendiri ada dinamakan tentang ilmu dalalah atau ilmu semantik yang diawali oleh Roghib Al-Asfahani. Ya, karangannya kalau nggak salah Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Bagaimana memaparkan kata itu memiliki makna sendiri dan tidak mungkin ada kaitannya, tapi dia memiliki titik yang memang benang merah yang berbeda dari kata tersebut. Ketika kita seperti contoh kata dari al-mator wal ghais, persamaannya sama-sama hujan, tapi hujan di sini berbeda dengan mator dengan ghais. Seperti karoha dengan abghadu, sama-sama benci tapi bencinya di sini berbeda. Mungkin yang dari Timur Tengah kan, karena saya bukan dari Timur Tengah, silakan sejawab. Ya, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu aja Mas Ilham. Ya, sudah. Oke, kita keep dulu mungkin Pak Firdaus masih ada unek. Ya. Mas Irsyad ingin menambahkan? Tidak. Oke, kita dulu ya. Mungkin panas ini, padahal udah panas sebenarnya. Kita masuk sesi yang kedua. Tadi ada Umi Dena ingin bertanya sesuatu. Silakan Umi Dena. Ini sambil berpikir ya teman-teman ya untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Firdaus tadi. Silakan Umi Dena. Ya, yang mau saya tanyakan adalah apakah setiap perbuatan gitu, maksudnya Rasulullah itu dikritik sama Fasir dan Muhaddis tadi. Terus yang kedua, ada nggak, maksudnya memang ada satu buku gitu yang apa isinya tentang itu gitu. Jadi misalnya perbuatan Rasul dikritik, misalnya dia lagi makan, kayak gitu, terus lagi tidur, lagi kayak gitulah. Misalnya ada nggak satu buku gitu yang bisa kita baca? Nah, kan karena kan maksudnya ini kan kuliahnya cuma beberapa jam. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa beli bukunya, kita bisa baca gitu. Itu aja ya. Masya Allah. Terima kasih Umi Dena. Silakan, ada lagi yang pengen bertanya atau memberikan pendapat? Jangan diam-diam aja ya. Kita kuliah ini jangan di 4 ya. Datang, duduk, diam, dengar, harus aktif ya, berpartisipasi. Tidak hanya memberikan pertanyaan sebenarnya, tapi juga pendapat ya. Tapi harus dilandasi dengan ya para ahli juga, supaya karena ini kan kita akademik. Tadi pertanyaan dari Bu Dena, apakah setiap perbuatan Rasulullah itu dikritik oleh para muhaddis dan mufassir ya, gitu ya? Kemudian yang kedua, ada nggak sih bukunya gitu yang gimana Umi Dena? Ya gitu. Jadi ada nggak bukunya? Bukunya Jadi setiap bukunya yang udah dirangkum khusus untuk itu gitu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Mas Fauji, Irfan Idrus, Anissa Dwi Cahya, Nur Laila. Tidak ada, langsung aja dijawab ya. Bang Ipul bisa langsung menjawab pertanyaan Bu Dena, silakan. Kalau untuk buku, saya pernah nampak gitu kan. Ada The Great Story of Muhammad. Itu karya Syekh Buti. Mungkin nanti bisa kita cari bukunya, karena saya pun masih melihat di perpustakaan gitu. Kemudian ada juga Sirah Nabawiyah, mungkin itu ada juga yang membahas tentang Rasul. Banyak yang membahas tentang Rasul. Dan apakah setiap perbuatan Rasul itu ada
kritikan dari para mufassir dan muhadis, menurut saya yang kami cari dari referensi-referensi itu ada semua dikritik gitu, karena kan semua perkataan perbuatan Rasul gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Terima kasih. rekan saya bisa menambahkan. Terima kasih Bang Saiful yang telah menjawab. Ya, Ustadz Rindu, ada nggak yang ingin ditambahkan atas jawaban dari temannya? Atau dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Ini atau faktor bulan puasa ya, sehingga semuanya pada lemas banget ya. 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, letoy. Sir, Ilham, Sir. Ya, silakan Mas Ilham. Ini kayaknya kuliahnya cuma kita berempat aja ini ya Mas Ilham ya. So Ilham nggak ada teh manis di depan kan? Semangat kan so Ilham ini. Lihat nih Mas Ilhamnya, kayak jangan-jangan ada kue kotak teh manis di depan. Nggak ada, Sir. Nggak ada. Habis ujian nih kan dapat snack makan siangnya. Itu di belakang ada gambar apa itu Mas Ilham ya? Ini biologi. Oh, biologi ya. Oke, silakan. Ya. Sedikit menanggapi dari Ibu Dena tentang apakah ada mufassir itu dan muhadis mengkritik kegiatan Nabi. Apa maksudnya amalun Nabi? Saya sedikit memaparkan sedikit dari tafsirnya Asy-Sya'rawi, pernah membaca. Jadi ketika turun ayat tentang abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika itu Nabi Muhammad tidak memperhatikan yang tunanetra masalah, yang matanya tidak bisa melihat atau buta. Kemudian ditegur sama Allah. Janganlah berpaling seperti itu bahasanya gitu. Tapi di sini Sya'rawi menafsirkan bahwa Nabi Muhammad ketika itu berpaling adalah ketika itu sedang berbicara dengan saya lupa saudagar kaya pada saat itu zamannya, apa negarawan saya lupa. Dan ketika itu memang tidak bisa bertemu sama sekali kecuali waktu itu pertemuannya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad ketika itu tafsir Sya'rawi berpendapat bahwa kalau untuk yang tunanetra ini masih bisa ketemu di lain waktu, tapi kalau untuk yang negarawan ini tidak bisa bertemu lain waktu, hanya waktu sekarang. Jadi menurut Sya'rawi di sini adalah itu sifat manusiawi, akan tapi tidak menunjukkan sifat nabiannya. Jadi menurut saya ada memang yang sedikit mungkin yang dinilai yang sebagainya karena Nabi Muhammad juga manusia. Tapi tidak terlepas bahwa wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah bukan datang dari hawa nafsunya sebagai manusia, tapi datang dari wahyu. Kalau untuk mufassir hadis, saya sendiri belum menemukan. Itu pandangan Sya'rawi dalam menafsirkan, lupa saya. Sepertinya juz 30. Kalau dari karangan dari orientalis sendiri itu banyak itu Bu Dena tentang mengkritisi Nabi. Pertama dari sudut terutama yang lebih asik dibahas itu tentang poligami. Itu banyak kali yang mengkritik Nabi itu. Entah bilang ya dengan apa-apanya dia sampaikan Nabi Muhammad apalah bahasa kotor-kotor yang enggak layak disampaikan pada Rasulullah SAW. Dan kalau saya sendiri kalau untuk yang orientalis itu bisa dibaca karangan Dr. Henry Solahuddin tentang keserasian gender, masalah ada itu. Dr. Henry Solahuddin tentang keserasian gender. Itu ada pembahasan tentang mengkanter pemikiran-pemikiran orientalis terhadap yang telah mengkritik Nabi Muhammad. Syukron dari saya seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Masya Allah ya, Mas Ilham ya. Banyak sekali referensinya ya. Pak Ilham. Berarti orientalis itu termasuk mufasir dan muhadis juga? Gini, tadi saya tidak menyampaikan kritikan dari mufasir muhadis, tapi di lain ya. Karena saya tidak membaca jauh tentang mufasir, tapi di lain orientalis. Itu banyak. Yang sejarah di Indonesia itu di Belanda siapa namanya? Sir Surya, Stockhorn siapa? Stockhornnya siapa? Waktu pelajaran sejarah saya sering cabut, Mas. Jadi agak-agak itu kan sampai mendekatkan ulama-ulama di Aceh kalau nggak salah itu. Tapi ternyata ya di balik semua itu ada sesuatu yang diinginkan itu orientalis. Orientalis itu orang bukan agama Islam tapi mempelajari Islam. Orientalis. Atau juga orang Islam orang selain Islam mempelajari tentang agama Islam. Ada yang untuk mempelajari membandingkan keilmuannya, dan ada yang mempelajari untuk mengkritik keilmuan Islam atau menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Ya, Oke. Oke, terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Mas Naiful dan Mas Ustadz Rindu ada yang disampaikan lagi? Nampaknya masih semua ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya ingin menambahkan sedikit lagi bahwasanya yang mana tadi posisi sunnah dalam tafsir Al-Quran ketika para sahabat Rasulullah SAW masih hidup, apabila mereka menemukan persoalan terkait dengan Al-Quran, mereka bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjelaskannya untuk mereka. Posisi Rasulullah dalam hal ini sebagai penjelas Al-Quran, dan posisi ini merupakan posisi dan fungsi as-sunnah dalam tafsir Al-Quran. Sebenarnya ada beberapa pendapat para ulama bahwasanya terkait penafsiran Rasulullah terhadap Al-Quran, yakni yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kandungan Al-Quran kepada para sahabatnya, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW wajib untuk mengajarkan kandungan Al-Quran kepada para sahabatnya. Sedangkan pendapat yang kedua, Rasulullah SAW hanya sedikit dalam menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, sebagaimana riwayat Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidak menafsirkan satu ayat pun dari Al-Quran kecuali sangat terbatas, yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, baru begitu banyak bermunculan pendapat-pendapat yang lainnya. Ya, salah satunya adalah nuansa kebahasaan ketika teks Al-Quran diwahyukan dan dibaca oleh Nabi SAW sesungguhnya telah transformasi dari sebuah teks ilahi, nas ilahi, menjadi sebuah konsep mafhum atas teks manusiawi, nas insani. Alasannya karena secara langsung berubah dari wahyu tanjil menjadi interpretasi takwil. Dengan demikian makna-makna yang dikonsepsikan harus dilihat dari konteks bahasa di mana bahasa tersebut dipakai, yaitu Arab. Dalam hal ini analisis bahasa menjadi penting. Baru yang kedua nuansa sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga adalah nuansa teologis, yang keempat nuansa sofistik, dan yang kelima nuansa psikologis. Ya, mungkin inilah penambahan terakhir dari saya. Salah mungkin ada koreksiannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Surya. Baik, terima kasih kepada pemakalah dan teman-teman ya atas diskusi yang menarik ya sebenarnya. Tapi sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi. Mungkin karena faktor puasa ya, jadi agak kurang terbuka pemikirannya. Oke, sebelum kita kembalikan kepada dosen kita, Bapak Asror, hanya mengingatkan minggu depan yang tampil adalah Mas Ahmad Ilham Maulana dengan pembandingnya Bapak Marjuki dengan judul Independensi dan Penulisan Tafsir Al-Quran dan Kitab-Kitab Hadis ya. Harap dipersiapkan dengan baik ya, sehingga tidak seperti ini lagi ya, lebih semangat gitu. Oke,
kepada Bapak Asror. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada suaranya, Ustaz. Jaringan nih macet. Pak Irsad udah Jaringan isi hari ini paket. ampun lah, betul. Pak Irsad udah isi paket kan? Belum. Ngadu sama Sir Surya biar diisikan paket. Iya, saya ada jual paket nih. Pulsa. Bang Ipul dari sini wajah semua ya, temen banget ya puasa-puasa seperti ini. Tidak mengurangi berat badan. Berapa tuh Bang gue? 70 habis salamin amin. Mas Irsyad itu harus memberikan tanggapan lah Mas Irsyad, jangan diam aja. Nah. Iya, Ustaz. Nanti Ustaz ya, jangan bingung lagi. Senang dengar. Oke, sudah bisa didengarkan? Sudah ya? Ustaz. Oke, tadi terputus. Sunnah ya, sunnah indal mufassirin wa inda al muhaddithin. Pertama dulu kata sunnah itu adalah salah satu terminologi agama. Jadi kata sunnah kita nilai, kita anggap dalam kajian kita ini sebagai sebuah terminologi, sebuah istilah, peristilahan di dalam ajaran Islam. Sunnah. Baik. Untuk mengetahui aspek ontologis atau definisi daripada sunnah, pertama tentu kita harus melihat makna secara leksikografis atau makna lugatannya atau etimologinya dan makna terminologi. Untuk makna etimologi saya anjurkan kepada Anda semuanya coba dilihat dalam kitab Mu'jam Maqayis Lughah Ibnu Faris atau kitab Lisanul Arab Ibnu Manzur ya. Dan itu dari segi makna loghatan atau etimologi. Nah, untuk secara terminologi kita fokus kepada dua kelompok. Kelompok mufassir dan kelompok muhaddis. Muhaddisin dan mufassirin. Kita abaikan untuk sementara waktu indal fuqaha, inda usuliyin, wa inda ahlul bid'ah wa ahlus sunnah atau ahlul wa'zi ya, atau hukama, kita pinggirkan sejenak dulu. Kita fokus kepada dua kelompok ini, mufassir dan muhaddis. Berarti kita sudah masuk ketika kita ingin mendefinisikan sunnah menurut ahli hadis dan sunnah menurut ahli tafsir, maka kita sudah berbicara tentang makna sunnah dalam pengertian istilahan atau secara terminologi. Ketika Anda membicarakan dua pakar ini, dua kelompok ulama ini, maka pertama, untuk muhaddis Anda bisa membaca kitab-kitab ulumul hadis atau kitab mustalahil hadis. Maka di situ tentu saja kita akan mendapatkan ta'rif atau definisi yang khas, yang khusus dianut oleh para ahli hadis. Ini penting, pemetaan seperti ini. Alurnya harus jelas. Ketika Anda membaca kitab misalnya kitab-kitab ulumul hadis
maka kita akan menemukan bahwa sunnah menurut indal muhaddisin adalah disamakan dengan hadis. Sunnah disamakan dengan hadis. Tapi titik tekannya, titik tumpunya adalah kalau sunnah itu mengikut sertakan apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum biasa, qoblal biasa, sebelum diangkat menjadi Nabi. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh Nabi itu dianggap sunnah. Dianggap sunnah. Jadi hadis muradif dengan sunnah, sama dengan sunnah, yaitu segala yang dapat dihubungkan dengan Nabi atau yang bersumber dari Nabi dalam bentuk perkataan, perbuatan, kesepakatan, kemudian tingkah laku, akhlak, peri hidup, sejarah-sejarah beliau, perjalanan hidup beliau, baik sesudah diangkat menjadi nabi atau sebelum diangkat menjadi nabi. Itu sunnah indal muhaddisin. Sunnah indal muhaddisin. Kalau kita lihat mufassir, nah di sini uniknya mufassir. Kalau kita ingin mengetahui pendapat mufassir tentang makna sunnah, maka sudah barang tentu kita akan melihat pendapat-pendapat ahli tafsir dalam kitab tafsirnya. Kan begitu. Pendapat ahli tafsir dalam kitab tafsirnya ketika mentafsirkan ayat-ayat yang menggunakan kata sunnah atau sunan. Sunnah bentuknya mufrad. Sunan adalah jamak dari sunnah. Sunan, jamak dari sunnah. Nah, jadi konteks untuk mufassir lebih sedikit agak sedikit agak sangat kontekstual ya, sangat kontekstual. Tergantung konteks dia menafsirkan ayat apa pada surah apa. Ayat berapa pada surah apa. Tidak berbeda halnya dengan muhaddis. Kalau muhaddis itu sudah pakemnya, sudah definisinya sudah ditutup itu. Segala sesuatu yang terkait dengan Nabi, apapun itu, peri kehidupan Nabi, sifat fisik dan sifat akhlaknya Nabi yang terjadi sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi. Sudah dikunci sampai di situ. Jadi tidak ada pemaknaan sunnah yang lain secara terminologi menurut para ahli hadis atau indal muhaddisin. Tetapi kalau mufassir fleksibel. Dia melihat, ia menafsirkan ayat yang mana. Misalnya, ketika kita membuka kitab Al-Kasyaf, membicarakan tentang pada surah Ali Imran, kita dianjurkan untuk melihat kembali sunanal ladzina min qablikum wasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita disuruh untuk melihat akibat atau efek atau cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita orang yang mendustai Tuhan di masa lalu, dan cerita-cerita itu adalah disebut dalam Al-Quran sebagai sunan. Nah, jadi di dalam tafsir Al-Kasyaf itu Az-Zamakhsyari menafsirkan sunan itu sebagai ketetapan Allah yang berlaku bagi orang-orang yang mendustai agama Allah itu, mendustai ajaran Tuhan. Jadi sangat kontekstual ya, sangat kontekstual. Itu perbedaan. Jadi kalau pengertian sunnah menurut ahli hadis sudah tertutup, sudah istilahnya sudah tidak bisa diganggu gugat menurut ahli hadis. Kalau mufassir melihat ayat yang mau ditafsirkan, ayat apa, berbicara tentang apa, konteksnya apa, kan begitu. Kemudian, mari kita lihat kembali perbedaan di antara kedua kelompok ini. Kalau di dalam Al-Quran dan merupakan cara kita mencari tahu definisi sunnah menurut ahli tafsir adalah dia lebih identik atau lebih dominan diartikan kejadian-kejadian masa lalu. Jadi ahli tafsir lebih cenderung kepada pemaknaan sunnah atau sunan itu kepada kejadian-kejadian masa lalu. Tetapi kalau dalam sunnah di dalam
perspektif ilmu ahli hadis bisa diartikan kejadian-kejadian yang dilazimi oleh Nabi dan itu diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Kejadian yang dilazimkan begini, kan Nabi itu kan tidak membiasakan satu amalan tertentu secara keseluruhan. Maksud saya, amalan Nabi yang banyak itu, yang sangat variatif itu tidak semuanya dilazimkan. Ada yang dilakukan sekali-sekali, ada yang dilakukan sekali seumur hidup, ada yang dilakukan berkali-kali. Terhadap amalan yang dilakukan oleh Nabi berkali-kali, kemudian diikuti oleh sahabat Nabi secara masif, diikuti oleh tabi'in kemudian secara masif lagi dari generasi ke generasi, itu namanya sunnah dalam perspektif ahli hadis. Tapi datang kan tadi ada pembicaraan tentang orientalis tadi. Saya dengar ada pembicaraan tentang orientalis. Memaknai sunnah menurut ahli hadis, menurut mereka. Jadi orang orientalis ini mengatakan bahwa sebetulnya kata sunnah dalam kajian hadis itu sudah merujuk kepada kejadian masa lalu sebelum Islam itu datang, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kejadian-kejadian masa jahiliyah dulu dianggap sunan. Itu menurut perspektif orientalis. Dan inilah sedikit ada diambil oleh Fajrul Rahman misalnya. Mengatakan bahwa sunnah dalam kajian hadis atau sejarah hadis itu adalah diambil dari praktek-praktek masa pra-Islam. Nah, kita kembali kepada dua kelompok yang tadi. Jadi letak perbedaannya adalah kalau di kalangan mufassir, makna sunan atau sunnah itu lebih dominan kepada kejadian masa lalu. Yang itu tidak dilakukan oleh umat Islam, tapi umat-umat sebelum umat Islam. Maksud saya, tidak dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, tetapi dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan lebih dominan juga pada persoalan misalnya umat-umat yang punya karakter yang tidak baik. Orang-orang yang misalnya pendurhaka begitu. Akibat dari kedurhakaan mereka itu berlaku sebagai sunnah, sebagai sunan di dalam disikapi oleh umat-umat yang datang belakangan. Jadi umat belakangan, umat Nabi Muhammad itu harus berkaca kepada efek kedurhakaan umat-umat yang terdahulu. Itu menurut ahli tafsir. Dominan pemahamannya seperti itu. Tetapi kalau menurut ahli hadis, sudah barang tentu sesuatu yang harus dinisbahkan kepada Nabi. Jadi kalau ada sahabat Nabi yang melakukan sesuatu sebelum dia masuk Islam, mungkin di masa jahiliyah, mungkin kebiasaan-kebiasaan baik atau buruknya, itu tidak dianggap sunnah. Tidak dianggap sunnah. Dan belakangan, sunnah itu tidak hanya berasal dari Nabi dalam perspektif ilmu hadis. Tapi sunnah juga berasal dari sahabat Nabi. Maka ada dalam sebuah hadis kan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyina min ba'di. Engkau harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabat yang cemerlang pemikirannya, yang mendapat petunjuk atau hidayah setelahku. Jadi sunnah untuk dari kalangan ahli hadis dikembangkan kepada selain Nabi, yaitu para sahabat Nabi. Maka ada namanya sunnah marfu'ah, ada sunnah mauqufah. Nah, di situ kita harus lihat perbedaan antara ahli hadis dan ahli tafsir. Ini penting. Kenapa? Karena ketika kita melihat penafsiran dari beberapa penulis kitab tafsir yang menjelaskan kata sunnah atau sunan, itu sepertinya mereka tidak menggunakan pengertian sunnah perspektif ilmu hadis atau perspektif muhaddisin. Mereka punya pendapat sendiri yang seringkali itu tidak dikutip dari pengertian sunnah menurut ahli hadis. Nah, saya kira itu yang perlu saya tambahkan di sini. Jadi seharusnya para presentator atau narasumber itu membaca
mana kata-kata sunnah atau sumber referensi kata sunnah diambil dari aspek bahasa, begitu ya. Kemudian aspek pengertian sunnah dari secara terminologi atau istilah. Tadi ada saya dengar dikutip ya. Ada dikutip tadi walaupun tidak tuntas tadi oleh siapa itu, pembanding atau penanya tadi. Dalam melihat kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran, kita harus mengutip, kita sejatinya mengutip dari kitab Mufradatil Quran. Mufradat Al-Fadh Al-Quran yang ditulis oleh Al-Allamah Raghib Al-Asfihani atau Al-Isfahani. Nah, kalau kita lihat dalam kitab itu ada kata sunnah. Ada penjelasan tentang kata sunnah. Beliau menjelaskan di dalam kitab itu sunnah adalah jamaknya adalah sunan. Sunnah Rasulullah adalah tariqah allati tataharraha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah diartikan di dalam buku itu diartikan adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan yang ditempuh oleh Nabi itu namanya sunnah Rasulullah. Jadi ada penjelasan seperti itu. Oke. Intinya kita harus melihat masing-masing cara memahami ahli tafsir tentang kata sunnah dan cara memahami ahli hadis ketika mereka memaknai kata sunnah itu maknanya seperti apa. Dan tadi saya sudah sebutkan beberapa referensi yang bisa Anda baca. Tadi ada yang bertanya, saya lihat apa referensinya yang membahas tentang makna sunnah. Untuk ahli hadis ini bukunya. Untuk ahli tafsir silahkan baca kitab tafsir yang menjelaskan, menafsirkan kata-kata sunan di dalam Al-Quran atau sunnah. La tabdila di sunnatillah. Itu apa maknanya? Apa makna sunnah dalam ayat itu? Kita lagi-lagi harus melihat kepada kitab-kitab tafsir. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada siapa ini? Moderator kita siapa ini sebenarnya? Bentar ya Pak, Surya cek dulu harusnya moderator. Tapi Yusuf sebenarnya. Siapa? Yusuf Habibi Pak. Ada Yusuf Habibi? Harusnya. Tidak. Yes. Oke. Baik ya, tidak ada informasi kepada saya Pak Yusuf itu hadir atau tidak. Tapi ini kita jadikan catatan bahwa seharusnya kita semuanya harus bekerja sama. Yang bertugas menjadi narasumber, bertugaslah dengan baik. Bertugas sebagai moderator, silahkan melaksanakan tugasnya juga dengan baik. Demikian juga pembanding. Pembanding itu memberikan sanggahan, masukan, tanggapan, maka harus membaca seluruh atau menguasai apa yang disampaikan oleh para narasumber atau para pemakalah. Jadi di pertemuan yang kedua ini kita sudah melihat ada di antara Anda yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik sebagai moderator. Saya tidak ingin pada minggu-minggu berikutnya ada yang seperti ini. Itu gunanya, karena saya lihat kemarin pada pertemuan kita yang lalu ya, pada mata kuliah yang berbeda, moderatornya memang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Saya kira itu tambahan saja. Silakan Pak Surya. Terima kasih ya atas bimbingan, arahan, dan ilmu dari Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Benar sekali Bapak, ini hanya untuk mengingatkan untuk minggu depan yang akan presentasi adalah Ahmad Ilham Maulana dengan pembanding Akmal Marzuki Harahap dengan moderator Bapak Mas Ahmad Soimi ya, dengan judul Independensi dan Pemisahan Tafsir Al-Quran dan Kitab-Kitab Hadis. Demikian pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.